Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Akang Teteh di seluruh Indonesia. Semoga pagi hari ini kita disehatkan, dimudahkan dan diberikan keberkahan. Pagi hari ini cuaca cerah sedikit mendung. Saya ada di kota Bandung, ada di daerah Sarijadi, di daerah atas ya. Itu kebetulan pagi hari ini saya ingin melihat bank sampah. Pengelolaan limbah domestik sampah ini bisa dijadikan apa saja. Nah, tentu kita ingin lihat prosesnya sampai konon katanya bisa menjadi pupuk, bisa menjadi energi, bisa menjadi pokoknya punya nilai ekonomis lah, baik itu gas maupun listrik konon katanya. Nah, kita ingin lihat minimal ini menjadi pengetahuan. Saya kesini kebetulan tidak sendiri. Saya bersama dengan direktur atau ketua ANBTI, itu kebetulan beliau yang punya program, kemudian juga ada dari pihak kampus IKOPIN, yaitu wakil rektor yang rencananya juga ikut bergabung. Nah, tentu ini baru sebatas kita ingin mencari pengetahuan. Semoga bermanfaat. Tentu kalau kita sudah lihat alurnya, kita bisa menerapkan di lingkungan rumah kita, di lingkungan desa kita, kelurahan kita, di lingkungan kampus, di lingkungan komunitas atau apapun. Tentu inilah salah satu bentuk pengetahuan, ide gagasan yang menurut saya positif. Selamat mengikuti ya. Terima kasih. Teman-teman dari ANBTI ya, Jakarta. Ini juga sama, di sebelah saya mantan aktivis NGO. Lihat nuansanya asri, bagus. Haji siapa namanya? Ibu Putri. Ibu Putri, ini warga sini. Saya on the spot baru ketemu di jalan. Ya. Ternyata beliau tahu di sini ada pengolahan sampah ya. Jadi semua kan ini bersih itu, jadi kalau mau dibuangnya ke situ. Oh gitu ya. Jadi dipilah-pilah segala macam ya. Bagus ya. Jadi diolah apa itu ada pengolahan. Diolah apa aja Bu? Sama Pak Herwin itu saya kenal. Oh gitu. Apa yang daun-daun jadi pupuk ya. Bermanfaat nggak bagi warga nih kegiatan seperti ini? Bermanfaat Oh. kalau menanam misalkan cabai atau apa gitu kan. Ada ini ya pupuknya ya. Ini hanya salah satu contoh kecil yang kebetulan kita ketemu, padahal belum nyampe lokasi. Ini ada manfaatnya. Ibu Putri, terima kasih ya, sehat selalu ya. Yo, assalamualaikum. Ini juga saya dikenalin sama deputinya di BPIP, Kang Dedi ini alumni Paskibra gitu, yang sedang kita dorong terus untuk terus berkibar ya, bisa mengibarkan bendera merah putih saja. Nah, saat ini saya bawa rombongan 3 tempat nih. Siap. Bu Yuanita dan kawan-kawan, nanti Bu Yuanita kenalin siapa aja dari kampus saya, IKOPIN. Terus kemudian dari kelurahan saya, Pak Supur nanti kenalin teman-teman. Sama satu lagi, mana bos saya nih? Kang Tis ya Allah. Kang Siap. Tis ini dia ketua IKA alumni IKA aku IKOPIN, tapi juga dia tuh seorang pengusaha yang megang areal berhektar-hektar kan gitu. Nah, itu saya bilang kalau kita bisa sama-sama challenge ya bikin bank sampah gitu, jadi gerakan
yang menarik perhatian orang dan juga membantu kita semua akan sangat baik. Nah, saya persilakan untuk supaya Pak Dedi nanti nggak ini di mana. Bu Yanita dulu deh, kenalin diri biar kita kenal. Bu Yanita dulu dari kampus Kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada kesediaan Pak Dedi dan teman-teman nih di PO bahwa sudah bersedia meluangkan waktu dan menerima kami, memberi pencerahan kepada kami dari IKOPIN. IKOPIN ini perguruan tinggi yang luas banget. Kita punya tanah tuh 28 hektar. Ini Pak, banyak sampah organik. Nah, daun-daun tuh banyak banget gitu dan terpikirkan oleh kami kelihatannya ini kita bisa olah dan hasil olahannya diharapkan bisa membantu meringankan biaya studi mahasiswa yang bermasalah dengan pembiayaan gitu. Nah, dari IKOPIN ini saya sendiri Yuanita, kemudian ada Pak Dedi, ini Direktur Humas dan Promosi, kemudian ada Ibu Vini juga sama dari Humas dan Promosi IKOPIN. 3 ya kita ya. Itu mungkin Bunya. Ya, mangga Pak Syukur. Ini kan orang Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dedi yang sudah menyempatkan waktu pada kesempatan ini dan kepada Bu Diana yang mendorong-dorong saya ini supaya ikut hadir. Jadi saya dari LMK Kelurahan Kayu Putih, Pak. LMK itu yang ganti ini ya Pak, lembaga. Dulu Dekel, Pak. Dekel. Dulu Dewan Kelurahan. Iya, Dewan Kelurahan. Betul. Jadi sekarang lembaga LMK, Lembaga Musyawarah Kelurahan. Betul. Ini dosen Trisakti, Bu. Siap. Jadi saya ada beberapa rombongan, pertama Ibu Upi, ini dari staf kelurahan bagian Ekbang, Pak. Jadi Oh, PNS? Iya. Oh, alhamdulillah, mantap. Terus ini ada Pak Heri dari lingkungan hidup, Pak. Oke. Sama Pak Indra. Di kelurahan ya Pak ya? Di bagian lingkungan hidup kelurahan. Iya. Kecamatan. Oh, kecamatan. Iya. Oke, siap. Terus saya ada Pak Abi. Abi, oke, anggota siap. LMK. Terus Pak Abi RW berapa? RW 5 Bu, tetangga kita Bu. Tangga ya? Pak Martono kan Pak Martono. Oh ya, baik. Ya, siap. Wakil Ketua LMK, Pak. Siap. Jadi pertamanya kita itu hanya sekedar ini dulu tuh, Pak. Ya. Jadi saya diajak Bania ngobrol mengenai Tapi pengelolaan kan sampah. ikhlas kan enggak? Nggak apa-apa, terpaksa juga. Awalnya terpaksa semuanya juga. Di lingkungan kita dulu RW 17 kebetulan Siap. kita ada pasar. Oke. Jadi kita juga agak Ruwet. ruwet juga itu, Pak. Siap, Mulai siap. mana wilayah pasar, mana wilayah, jadi Ya. bingung juga. Betul. Akhirnya Dipasarkan semua. akhirnya bawa Bania, bawa ngapain cuman RW kita aja, udah sekelurahan aja kalau bisa katanya. Nanti aja. Besok Jadi bagus itulah ya. latar belakang pertamanya itu, Pak. Jadi Provokasi. makanya nanti kalau mudah-mudahan bisa kebetulan Bu nanti bisa disampaikan kepada Pak Bu Lurah sebagai penegak kebijakan, Pak. Siap. Jadi saya artinya cuma nyampein inspirasi aja, Pak. Nyampe sini tadi jam Jadi berapa? nanti mungkin ada beberapa Ya. alat-alat yang Enggak lama. Oh, enggak lama. mudah-mudahan bisa diadopsi nanti di sana. Nyasar dulu ke Karena sana. sampah rumah tangganya cukup banyak, Bu ya. Nah, jadi kita ada 17 RW satu kelurahan, jadi cukup banyak. Jadi untuk mengurai dan untuk mengurangi jumlah sampah tersebut, mudah-mudahan bisa dapat nilai ekonomi lebih lah gitu, Pak. Siap. Baik. Ya, mungkin itu aja dulu, Pak. Mangga. Nuhun, Pak. Rombongan ketiga Purwakarta. Ketiga. Oh, siap. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Dedi, terima kasih. Bu Yonita, oke, semuanya lah Teknia, mohon izin. Saya sih tentu secara pribadi saya Kang Tis, tapi kebetulan saya mengelola kawasan industri di Kabupaten Purwakarta, Karawang, dan beberapa tempat. Saya cuma hanya ambil, Sebutin dong. saya luasnya kalau di kampus 28 hektar, saya 2.100 hektar. Oh, mantap. Nah, saya industri, jadi kayak pusat mobil Hino Ya. di Indonesia itu pusat pabriknya di saya. Mobil Nissan pusatnya di tempat saya. VW pusatnya di tempat saya. Bukan. Kerawang, Purwakarta, 2 tempat. Nah, saya sebenarnya punya problem sampah limbah itu kita bayar nih. Saya membayar ke kontraktor untuk membuang sampah di tiap pabrik. Per hari itu bertruk-truk. Sampah domestik salah satunya. Kalau yang ekonomisnya sudah ada Madura, pengusaha dan lain sebagainya ya. Ini domestiknya. Nah, saya berpikir ke depan nggak bisa hanya begini, karena dikelola kontraktor juga
ada yang dia bakar, tidak dia manfaatkan gitu ya. Nah, saya ingin merubah pola pikir seperti ini, punya nilai ekonomis, biaya bagi perusahaan juga nggak mahal, tapi ini menghasilkan buat lingkungan dan sebagainya. Nah, intinya saya ingin belajar Pak Deddy, itu saja. Ingin belajar. Rombongan saya hanya dengan ini, dengan mantan pacar saya, yang kebetulan beliau juga mantan aktivis di NGO di Indonesia dan di beberapa negara soal lingkungan. Dulu dengan Pak Emil Salim waktu zaman beliau menteri ya, istri saya sekarang tapi sudah total mengurus suami dan anak-anak. Saya mohon izin bawa media ya, artinya media internal kita, karena saya punya media, saya punya TV streaming, radio streaming segala macam, jadi saya bawa juga. Jadi ini kita expose. Ujungnya tentu selain belajar, saya ingin kalau ini di Ikopin, saya ingin mensupport kita bareng-bareng Ikopin. Di tempat saya kita juga sama. Itu aja, kita saling bersinergi ya Bu Yanita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara sekalian, alhamdulillah saya makin percaya takdir Allah ya, tidak ada yang kebetulan. Ini pasti diaturnya oleh Yang Maha Kuasa. Kita bertemu sekarang ini. Jadi terima kasih sekali, saya merasa tersanjung lah ya, ada Bapak dan Ibu sekalian. Langsung saja. Jadi kita di sini sesuai aturan. Nah, kita itu negara Indonesia sudah punya Undang-Undang 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Punten Bu Yanita juga baru tahu ada aturan tentang undang-undang itu, pengelolaan sampah. Ibu juga ya, Buni aja. Padahal itu sudah dari tahun 2008. Sama saya juga Pak, baru tahunya ketika saya ditugaskan oleh negara pindah dari Disbudpar ke DLHK gitu. Saya selalu sejak saya jadi PNS, saya harus pelajari dulu aturannya apa sehingga ketika kita melakukan sesuatu tidak salah aturan gitu kan. Benar. Saya di Disdik 27 tahun. Kemudian di Disbudpar 2 tahun 3 bulan, nah dipindah ke DLHK oleh Pak Gubernur sekarang, Pak Wali waktu itu, Pak Emil. DLHK sekretaris, saya pelajari rupanya itu ada 4 hal kan. Tentang air, tentang udara, tentang tutupan lahan kita itu, dan tentang pengelolaan sampah. Ya, nah ternyata air, udara, tutupan lahan biasanya tidak jadi masalah. Yang jadi masalah di semuanya, di sedunia itu sampah. 2016 pindah ke sini, 2017 jadi sekretaris di lingkungan hidup, langsung menemukan TPS liar di sini Pak. TPS liar. Oh, Pak Wali challenge kan, Pak Wali Kota itu Pak Emil itu. Negatif space tolong dimanfaatkan. Nah ini negatif space. Saya manfaatkan. Bisa 150 trash bag dari sini semuanya. Dibikin 4 tahun. Mendorong Kang Pisman. Kurangi, pisahkan, manfaatkan. Nah Kang Pisman ini turunan dari Perpres. Dari Perpres 97 tahun 2017, Jaktranas itu kami semua daerah seluruh Indonesia harus punya Jakstrada. Kebijakan strategis daerah. Nah, tahun 2018 kita punya merevisi Perda 9 tahun 2018 muncul adalah Kang Pisman. Kang Pisman itu sebetulnya 3R dulu mah terkenalnya, reduce, reuse, recycle. Dibikinlah oleh Pak Emil dengan Mang Odet, almarhum Kang Pisman, kurangi, pisahkan, manfaatkan. Jadi zero waste itu, nol sampah itu adalah jadi melaksanakan Kang Pisman secara tuntas, menyelesaikan masalah di sumber sampah dengan pencegahan dan pemilahan, bukan memindahkan masalah ke lokasi lain. Kalau ada orang bertanya, Anda bagaimana sudah mengelola sampah? Lihat saja lingkungan saya bersih, lingkungan saya tidak ada sampah. Pertanyaannya sampah kemana? Ya ke roda sampah. Ya berarti masalah sampah dipindahkan ke roda sampah. Dari roda sampah dipindahkan ke TPS, dari TPS ke TPA. Masalah terakhirnya di mana? Di TPA. Di seluruh dunia. Di TPA. Makanya bahasanya adalah tempat pemrosesan akhir di mana-mana juga. Ya, tempat pemrosesan akhirnya. Nah, oleh karena itu Kang Pisman ini saya coba jalankan selama 4 tahun di sini. Mohon izin menyesuaikan, kalau kami orang Islam punya Arum 41. Di sini jelas setelah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Nah, yang buang sampah sembarangan itu adalah termasuk diantaranya itu. Karena kalau misalnya dia banjir, maka yang membuang sampah ke sungai itu punya kontribusi jadi banjir.
Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka. Akhirnya ada yang merasakan akibat perbuatan kita, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, saya ikhtiarnya mudah-mudahan ini menjadi ke jalan yang benar kami ini ya. Ya, ini mah takdir Allah aja, nggak ada niat mah untuk didatangin, nggak ada kan gitu. Tapi karena garis tangannya kemudian sudah semuanya, sudah banyak sekali teman-teman kesini. Niat kami ini hanya mau lingkungan saya aja lah bisa selesai gitu kan, seperti itu. Nah, itu dia pembukaannya. Sampah kita ada 3 besarannya itu. Ada 3 besarannya. Yang pertama adalah anorganik betrak-betruk. Mana coba betrak-betruk bungkusan? Punya yang kayak gini, mohon izin. Hah? Kabel, bekas handphone, korek api, sikat gigi, ada? Ada kan? Ada? Disimpan di mana Pak Syukur? Di Picen kan? Nah, ini di Picen, ini teh tukang sampah, mamang sampah teh anu kacugak, anu ieu gitu. Ya. Kami dengan Green Education mencoba untuk mengolah ini jadi betrak-betruk. Nah, ini hanya modalnya lem, tembak dengan pilox, dan ini bekas figura, bekas ini gitu. Ya, harganya 250.000 ini teh kalau sudah jadi sirkular ekonomi teh. Ya. Kalau terus pakai lampu itu, pakai lampu. Nah, lampu sudut kayak gitu tuh, dari sudut itu. Kalau distempel di kafe itu. Ada sekolah Darul Hikam, saya belum melihat langsung sih. Siswanya sudah berkreasi seperti ini. Jadi dinding-dindingnya itu hiasannya seperti ini. Bagus bisa. Betrak-betruk. Jadi betrak-betruk ulah dipicun. Betrak-betruk tidak usah dibuang. Nah, ini bisa untuk anak-anak SD, SMP, SMA melatih, apalagi SD, SMP untuk melatih motorik, ya, motorik ya. Di lingkungan bisa, hanya tinggal modalnya 50.000 dapat 250.000. Ini botolnya nih. Nah, itu yang botolnya, itu kan. Ini kelinci, ini mancing, semuanya dari sampah. Ini 350.000, ini 250.000 nih, ini 500.000 nih. Ada harganya, ini ayam kan gitu. Ini semuanya dari sampah-sampah gitu. Ini sudah bisa jadi hiasan, bagus. Nah, selanjutnya anorganik yang tidak bisa terpakai juga adalah residu. Mana coba kadekan Mayan? Kalau oli termasuk bisa dijual kan? Itu. Nah, yang seperti ini nih, ya kan? Saset-saset gini kan? Saset mie instan ya, permen, betul nggak? Gitu kan? Terus bisa apa dari sorry disebutkan minyak goreng kan gitu, plastik gitu. Nah, kita di sini dibikin EcoBrick ya. Ini EcoBrick untuk satu ini 3 on ya, 3 on. Cara membuatnya mudah sekali tuh, tinggal dimasukkan gitu. Kalau yang ini 6 on, kalau yang ini 6 on ya, kalau yang ini 3 on. Buat apa ini? Ada yang sudah bisa nampung Rp500 katanya ya. Ini tisu ya. Kalau saya mohon izin, kalau saya masker masuk, Pampers masuk, pembalut masuk, yang bersih tapi awas nggak boleh. Karena wajib dibersihkan, itu mah jelas sekali wajib. Nah, itu yang sudah jadinya tuh itu. Nah ini nih, ini yang besarnya tuh, lumayan gitu. Nah, ini yang besarnya itu. Gitu. Kalau di googling EcoBrick itu sudah ada, bisa membuat kasur, membuat meja kan. Di ilmu yang saya terimanya ini memang untuk EcoBrick, jadi batu bata ramah lingkungan, jadi pengganti batu bata untuk senam Pak di Sporindo 50. Seberapa berat jadinya? 80 kamarnya. Cek duan. Tuh kuat itu kan. Jadi ini sampah 3 bulan, sampah 3 bulan dari sebuah RW dibikin seperti itu terus saja tampilan. Jadi seperti itu, residu sudah habis, Mak. Residu ini kotor bersih masuk aja semuanya juga. Nggak usah kecuali Pampers dengan pembalut ya, gitu kan. Masker semuanya, masker kan infeksius tidak. Masker orang sakit memang infeksius dan itu adanya di rumah sakit. Tapi masker kita sehat. Ya, dibuang, wah luar biasa, masuk di sini semuanya. Tanpa alat, tanpa mesin. Gayanya memang ini pakai alat las lah ya, kan gitu, dari Juana Craft ya. Itu pakai
penyolok lah kan gitu kan, manual ya, tanpa alat, tanpa mesin. Ada yang pakai mesin, tapi nanti terakhir. Ini anorganik, ini anorganik. Yang kedua ya, bank sampah. Kalau bank sampah di kami ini ada 34 jenis yang bisa ditampungnya. Tapi kebanyakan kita nganggapnya rongsok itu adalah di sini nih, cup A, di PET, di botol yang ini kan, kardus, box dus. Padahal ini juga terpisah. Ini aro bisa, ini ember hitam, ini arsip kertas nih. Terus kertas yang terutama kertas kalau kita bayar tol, kertasnya itu kumpulkan, mahal itu. Struk. Jadi kalau kita bayar di rumah makan ada struk itu, dia simpan kadiakeun gitu kan. Dikumpulkan itu lumayan mahal gitu. Lumayan mahal itu arsip. Itu sama mereka itu dijual, itu kan, itu mahal. Nah ini ada 34 biji Pak, ya 34 biji bank sampah. Jadi kalau misalnya Bu Nia, Ikopin atau siapa kelurahan atau mau bank sampah itu memang ada 34. Tapi ini memang harus cerdas. Direkturnya, gitu kan, marketingnya, ini harus cerdas. Karena apa? Karena dia kan harus, ini dijualnya kemana? Ini dijualnya kemana? Ini dijualnya kemana? Kami di sini punya bank sampah juga, namanya Bank Sampah Merah Putih. Aturannya sudah diperbaharui, Permen 14 tahun 2021 tentang bank sampah, ada di situ, ya, ada di situ. Nah ini hubungannya dengan kita tidak mengembangkan ini, mohon izin, ya. Tapi kalau misalnya nanti mau dikembangkan, boleh saya latih. Mohon izin kalau kita di sini tidak mengembangkan ini karena kami niatnya sedekah sampah. Jadi karena banyak pemulung di sini, ada pengepul di sana dan ada bandar, maka kita mau berikan sampah-sampah yang bernilai ini, rongsok yang bernilai ini, kita serahkan ke pemulung. Biasanya datang hari apa? Sabtunya gitu. Sabtu itu ngambil, ada yang ngambil kardusnya aja, ada yang ngambil botol. Silakan dia aja diambil, gitu kan. Karena kalau misalnya ditimbang, memang harus ada direkturnya, harus ada tukangnya di sini. Kami di sini tidak begitu, gitu. Jadi kalau tadi berbicara tentang sirkular ekonomi, di sini belum ada sirkular ekonomi. Jadi kami belum menjual apa-apa. Kita hanya edukasi aja di sini. Ini bank sampah. Dua nih. Jadi yang anorganik itu ada yang betrak-betruk seperti itu, ada yang ekobrik, ada yang bernilai. Tapi ini harus terpilah. Intinya dari Jakranas itu dengan dari pengelolaan sampah itu adalah pemilahan yang itu. Spanduk pertama, edukasi door to door. Ini yang kita lakukan. Sehingga nanti di kelurahan atau di RW atau di manapun juga awalnya itu adalah pemilahan sampah. Jadi bahasanya jangan buanglah sampah pada tempatnya, bukan, tapi simpanlah sampah pada tempatnya. Simpan mana organik. Oh ini, mana. Oh di sini. Mana? Simpan sampah pada tempatnya. Selanjutnya kan itu PIS. Kurangi, PIS, pisahkan, manfaatkan. Nanti kita bicara tentang manfaatkannya. Yang pertama itu ya. Jadi setelah edukasi door to door, kita melatih seperti ini tuh Bu di sini ke rumah-rumah. Kita latih ke rumah-rumah. Sekarang awal tahun ini, Februari nanti, kita mulai untuk ngambil sampah residunya. Kita sudah uji coba ini, residu ini. Ya, ini residu yang biasanya terus dibuang, sekarang kita simpan, kita cacah. Ini residunya. Selain anorganik, residu, apalagi sampah? Yang katanya banyak katanya di Upopin tadi apa? Daun. Organik kan? Ya. Tinggal organik. Nah, mari kita mengolah organik. Ya. Nah, ayo. Sampah barusan ada yang store ya. Kita mau olah. Ini sudah hampir itu yang sudah jadi yang pasti di situ ya. Baru. Nah, Bapak dan Ibu, ini kan tidak bau ya. Nah, mari kita belajar untuk membuat zat sampah jadi tidak bau. Oleh apa? Oleh sampah. Jadi sampah tidak bau oleh sampah. Nah, itu. Ini sampah kan. Namanya mikroorganisme lokal, pupuk organik cair. Kita bikin sendiri, terbuka ini, ya. Terbuka, jadi tidak ada yang disembunyikan, ya. Nah, kita siapkan ini,
Ya, kita siapkan ini dulu satu ini kita siapkan tong yang seperti ini. Ini untuk skala rumah ya. Kalau skala rumah ini kebesaran bisa yang lebih kecil ya. Tapi di sini karena ada contohnya iya welahnya. Oke. Ini paling 15.000 nya ya, paling 15.000. Nah, yang kedua yang harus disiapkan pertama kali adalah ini air cucian beras. Air cucian beras bayar gratis. Gratis tuh kan. Ini ada bekas, bisa bekas tong sampah, bisa bekas ya sama enggak ya, air cucian beras gratis. Ada semua ya. Ada semua. Nah, yang air cucian beras yang pertama yang sangat bagus. Ya, air cucian pertama itu kan yang masih ada tajinnya itu, yang itu yang sangat bagus. Ingat kan ya zaman dulu kan pakai bedak sari pohaci kan itu teh. Tas. Oke, yang kedua air kelapa. Air kelapa dapat dari pasar ya? Ya, gratis. Gratis di tukang kelapa parut itu biasanya airnya dikeluarkan. Kalau dia kumpulkan berarti dia sudah tahu manfaatnya. Kelapa beras ya. Ya, nah air kelapa. Jangan coba-coba minta ke tukang kelapa muda, jangan. Bayar itu mah. Cabok bayar. Air kelapa. Menurut pengalaman tim kami, lebih banyak air kelapa lebih bagus. Ya, jadi mau lebih banyak air kelapa lebih bagus. Yang ketiga adalah Perbandingannya satu-satu ya. bebas. Tapi lebih banyak air kelapa lebih bagus. Ya, pengalaman ya. Jadi ini bebas, tidak ada perbandingan. Ini bukan kimia. Ya. Nah, yang ketiga adalah beberapa alternatif nih. Campuran ketiganya beberapa alternatif, bukan harus semuanya ya. Bisa itu. Nah, ini berenuk namanya. Berenuk. Buah maja. Betul Kang, mantap. Buah maja atau berenuk ini ya, gitu. Di Kota Bandung hanya ada satu tempat. Di Taman Maluku, di tempat tenis PLT itu. Di situ ada. Jalan Seram itu. Silakan aja ke sana lihat ada. Tapi jangan diambil. Karena itu milik kami itu. Boleh. Asalnya hijau, kita hijau. Sebetulnya saya tetap mempertahankan yang hijau, tapi lama-kelamaan kita praktek terus. Kalau tidak ada itu tebu boleh. Tebu boleh. Maja itu apa? Dalamnya atau apanya? Dalamnya. Oh, di dalamnya. yang sudah busuk, yang Bebas. Tebu. Kalau tidak ada tebu, tidak ada buah maja, boleh nanas busuk. Kalau tidak ada itu juga boleh cangkudu. Kalau tidak ada cangkudu juga mengkudu pace ya. Kalau tidak ada ini boleh keong. Nah, keong. Kalau tidak ada ini boleh non itu Coca-Cola alami, air urin kelinci. Hati-hati. Tapi ini paling bagus. Tapi bu gratis. Gratis, coba ke Lembang aja, tukang kelinci, dipicen teteh. Kita kasih ini kompannya aja. Oh, air urin kelinci. Ini nutrisinya paling bagus. Kalau dicampur itu paling bagus. Itu. Kalau tidak ada semuanya itu, ogoan bawa gula merah aja. Saageng gitu mah sagando we. Hah? Oh, gitu mahal? Gratis. Jadi jam 3 sore, jam 4 sore datang ke tukang gula nugas liur tah punten juga. Nah, karena liur juga masuk ke situ teh ya, gitu kan. Ya, kreatif aja. Karena ketika saya melatih masyarakat memang nggak boleh keluar Rp1.000, Rp2.000, jangan gitu. Gratis semuanya, asal kreatif itunya. 3 hal itu. Ya, 3 hal itu apa saja? Salah satu. Enggak, kalau 3 hal itu mah boleh, wajib ini. 1 apa? Air beras. Yang kedua, kelapa. Yang ketiga, molase ya, sarupaning gunggulaan. Nah, ini yang alternatif. Ya, mau buah maja, mau tebu, mau tadi ya, itu alternatif. Salah satu. Terakhirnya apa? Sampah apa? Organik hari ini. Sampah kita hari ini organik nih. Kan anorganik sudah selesai semuanya. Nah, sampah hari ini organik kita masukkan tulang, cucuk, siki, cangkang, sisa nasi, semuanya masuk ke dinya. Makanya harus dipisahkan dulu kalau mau bermanfaat mah. Dipisahkan dulu, masuk semuanya. Plastik nggak boleh, situ haram. Plastik nggak boleh, haram. Jangan plastik jangan. Udah tahu duluan Ibu. Nah, masuk semuanya gitu. Nggak usah jijik. Oh, itu syarat pertamanya tidak boleh jijik. Nah, dari mulut tong itu 5 cm tidak boleh terisi gitu kan ya, 5 cm. Nah, kemudian ditutup oleh plastik.
boleh transparan, boleh plastik hitam. Tapi tidak boleh bocor. Tidak boleh bocor ini semuanya. Nah, terus dilendoikeun gitu. Pakai ininya, awas, hati-hati, ini pakai karet ban dalam. Gratis di tukang tambal ban. Mau dibayar juga itu nggak nerima dia teh. Ah, canak ya Pak, gitu kan. Awas ulah nganggo tali rafia. Tali kolor, awas ulah. Karet gelang ulah. Pakai ieu mah nyepot. Nah, gitu. Terus di atasnya pakai air bari kukumbah. Gitu. Air itu manfaatnya apa ya di atasnya? Ini radiator, Pak. Jadi kalau ini dibiarkan 2 jam, itu gas naik ke atas. Dengan adanya air itu dia tetap dingin, Pak. Gitu. Hati-hati ini. Makanya ini selama 14 hari tidak boleh dibuka tutup. Ya paling ya sebentar itu 14 hari tidak boleh dibuka tutup. Cek terus airnya. Jangan kena matahari langsung, jangan kena air hujan langsung. Air hujan bisa bocor, matahari bisa menguap. Gitu, seperti itu. Ini 14 hari ya. Itu yang udah kami banyak yang udah jadi ini nih, yang udah jadinya ini nih ya. Ini wanginya peyem. Nanti nah, besoknya ada sampah lagi kan? Pertanyaan Ibu ya. Oke, dikumakeun, dikomposkeun. Cara pengomposanna kumaha? Ku sampah oge. Nih, sampah apa yang pertama? Mana. Nah, Ada daun kering. itu serbuk gergajina mana serbuk gergajina? Banyak banget. Oke, nah serbuk gergaji. Kita harus serbuk gergaji lah, serbuk gergaji. Nah, itu serbuk gergaji. Ini berlapis. Ini berlapis. Di situ tulisannya pengomposan open windrow, tanpa alat, tanpa mesin. Jadi kalau ada orang mau sosialisasi pengelolaan sampah, sok suudon, jualan mesin lah. Gitu kan ya. Ini sudah bicara dari awal, tidak ada alat, tidak ada mesin, semuanya manual. Nah, yang disiapkan ini sampah apa ini? Serbuk gergaji sampah apa? Kayu, kusen segala macam kan? Ini dia. Yang pertama itu. Yang keduanya adalah daun. Seueur daun, Bu. Seueur dikomposkeun. Tiap hari dikomposkeun tuh daun. Ini volume kecil ya, kita bicaranya volume kecil nih ya. Tebalan berapa tebal tuh yang? Bebas Pak, bebas ya. Nanti kita lihat. Yang terakhir, yang ketiga adalah kohe. Nah, kotoran hewan. Tapi tekenging ucing, tekenging anjing. Aku abdi tos digitukeun. Asem. Kuda boleh, gajah boleh, sapi boleh, kambing, burung ya, kelinci semuanya boleh. Kecuali kucing anjing. Ya, gitu ya. Terus kosor tuh menang, awas kosor nggak boleh ya, awas ya. Kotoran sorangan tuh menang gitu kan. Tiba-tiba badai atas kohe tacan atas kohe ya. Punten. Ini sampah besoknya ya. Sampah besoknya masukkan ke dia. Sampah besoknya cenah tuh masukkan ke dia. Tuh. Yang bagus kalau dicacanya 5 sentian gitu. Cepet busuknya cepet. Oke. Nah, yang jangan sampai lupa adalah ketika sudah menyimpan sampah organik di sini, itu mol ini dicampur air ya, mol dicampur air itu satu tutup botol aja, mol dicampur air. Nah, gitu. Gitu dikocok, diemrat. Dikepret, diemrat. Ini yang kemudian sampahnya dari tidak bau, tidak ada lalat, tidak ada nyamuk, insya Allah tidak ada tikus. Bapak dan Ibu, Bu, di sini sampah kan? Mangga, lalatnya di mana? Tidak ada. Nyamuknya di mana? Tidak ada. Ya, gitu. Terakhir ditutup lagi dengan serbuk gergaji, ya. Serbuk gergaji di Kota Bandung gratis. Kita kalau pegajing banyak tuh. Ya. Yang jangan lupa diemrat juga. Itu. Ini yang jangan lupa. Nah, terakhirnya ditutup pakai bagor, pakai terpal, pakai plastik. Tapi diusahakan kalau di tempat terbuka jangan plastik bening. Walaupun tebal tetap hancur sama matahari. Ya, kita udah coba di sini. Ya, hitam lebih bagus ya, hitam. Lebih bagus terpal ya. Terpal lebih bagus ini. Terus dipakai yang berat-berat. Sudah habis. Pertanyaan? Berapa lama? 20 hari ini diaduk. 20 hari diaduk. Hari ke-40 sudah jadi mana? Contohnya di itunya. Oh, di itu nanti kita ada contohnya. Ada pertanyaan lagi? Kalau yang itu kan tadi pertama ditutup jadinya kayak apa?
hasil Mana air itu tuh, mol ini nih, ini. itunya si Ampasnya bisa jadi dikomposkan. Nah. Ada pertanyaan lagi? Ya. Kalau misalkan medianya untuk mencampurkan terus atau mengubur bahan ini bisa pakai media baskom seperti itu? Jangan. Karena pas panennya itu kita ngoreh yang bawah. Jadi kalau di kita bikin lubang itu susah. Karena kita panennya yang bawah, ya biarin aja rata gitu. Mau di tanah, mau di ubin, mau di paving block, mau dimanapun juga. Review nih, sampah hari pertama kita bikin moang. Besoknya ada sampah hari kedua dibikin kompos. Pertanyaannya? besoknya lagi. Lusanya lagi. Makan deui wae mah pasti. Dahar wae tukang dahar. Besoknya lagi ada sampah lagi? Allahu Akbar. Ta eta tah masalahna teh. Masalahna teh kan itu nggak bisa dibuka tutup. Kalau ini dibuka, ini mah. Iya mah dibuka. Jadi besoknya ada sampah lagi? Iya, dibuka aja tinggal diguarkeun. Diguarkeun tengahna. Sampah besokna Mang Yayan cenah tuh sampah besokna kitu. Terus di emrat deui. Emrat ini yang tidak boleh lupa. Emrat mol campur air. Sampai sejauh mana? Kenapa? Basah semua? Enggak, kalau emrat itu bukan siram. Nah, hese menerjemahkeun na emrat apa diceprek-ceprek gitu. Rata pokoknya rata, Kang. Dicipratkeun gitu rata. Nah, pakai itu gitu kan lebih rata. Oke. Setelah itu ditutup lagi pakai serbuk gergaji lagi gitu. Setiap hari sampai hari ke-20 digalokeun. Ada kohe masuk lagi. Daun tiap hari masuk aja tiap hari daun juga dengan sampah organik gitu kan. Nah, hari ke-40 dikoreh nu paling handap. Ya, itu sudah hari ke-40 hitam gitu udah jadi. Hari ke-41 sampah lagi kan? Ya biarin aja terus nanti, terus sampai tiap hari. Setelah itu mah tiap hari aja. Pengelolaan seperti ini tidak memerlukan waktu berjam-jam. Ini kita simpan sampah setoran hari ini paling 20 menit kita simpan, so kita bisa mengerjakan pekerjaan yang lainnya. Jadi dari hari ke-40 ke sana itu tiap hari? Tiap hari sudah, tiap hari. Hari Sekam bakar, tapi harus kering Kang ya. Sekam bakar harus kering ya. Kenapa serbuk gergaji dari sekian banyak yang kering-kering? Itu serbuk gergaji termasuk yang sangat paling efektif. Karena sampah itu ada air lindi. Air lindi itu diserapnya oleh serbuk gergaji gitu kan. Seperti yang kalau misalnya sering kita lihat di pom bensin kalau ada oli biasanya oleh serbuk gergaji kan langsung habis teh cairan oli teh nyerapnya tinggi sekali gitu serbuk gergaji. Kalau nyiram bunga pakai air biasa. Air ledeng ya, ini pakai air biasa nih. Ini yang buat listrik ya. nih. Air biasa. Mana itu nak? Mol nak tuh. Ya kadek. Kadek tuh. Cek airnya. Sok. Kadirinya tetap. Sok. Masuk. Oke. Buka. Awak ini tetap nempel ke listrik ya. Itu kan ya. Ini nutrisi kasih mol. Di mol. Ya, oke. Artinya nutrisinya kelihatan. Apanya ini? Oh, ini bertahannya berbulan-bulan. Ini berbulan-bulan. Asal tiap 2 pekan diberi gula merah aja segini lah. Makanan bakterinya. Oke, nah ini pupuk. Ini pupuk nih dekat rumahnya beliau. urea itu. Nah, itu nanang. Pupuk. Non? Pupuk urea. Nah. Urea yang putih. Ya. Kanggo naon teh? Kanggo naon urea teh? Buat apa urea? Enggak, kalau urea harus beli, kalau itu kan nggak beli. Iya, enggak buat apa urea? Penyubur katanya ya. Oke, kita lihat yang tidak ini tuh. Oke, ini ya. Ini tidak pakai apa-apa kan? Sekarang pakai apa? Ulangi deui, ongena. Iya teh urea, iya teh. Nu bener ya teh. Tidak adaan, memang tidak ada urea.
Saya ente nyebutkan urea gorengnya, awasnya entenya gitu. Awasnya ente. Kan saya pemerintah, awas ya. Saya pemerintah. Cik mall. Iya mall. Tuh. Urea pemerintah. Oke, guys. Nah, kela. Ini kita ada beberapa contoh kompos ya yang sering dijual kalau misalnya di toko-toko bunga. Ini ada pupuk kandang. Pupuk kandang. Kohe ya. Oke, terus ya sekam bakar. Jadi kompos oke kan? Oke. Terus ya daun. Ya mamagot. Magot. Ya daun ya. Ya daun. Khusus daun. Oke. Iya kokopit. Kokopit juga kompos ya. Dari kelapa. Iya non ya. Ngurang ya. Pupuk kompos yang di sana. Nah. Ini kompos yang kita buat. Itu yang di situ. Ini kompos yang kita buat. Oke. Itu kering atau lembab? Dipoto. Ini lembab. Kenapa lembab? Karena kan kita terus setiap kali kita simpan sampah kita kasih mol. Betul nggak? Lembab, pasti lembab. Nah, selanjutnya ini nih. NPK. Mutiara itu. Iya, mutiara. Mutiara ya. Pupuk mutiara ya. Waduh, mutiara sih bahaya pisan mutiara. Jadi kalung. Oke, coba yang biasa. Air biasa ya. Sekarang mutiara. Luar biasa. Nah, itu luar biasa. NPK ya? Tapi beli, Pak. Tapi mahal. Tapi kimia, merusak tanah, mati semua biota tanah, mikrobanya. Semua makhluk Allah dibunuh. Yakin. Oleh karena itu sawah yang pakai NPK segala macam itu pasti harus dihidupkan lagi kalau dia nggak pindah lahan. Nah, sekarang kita lihat ini kompos yang lain ya. Jakarta ke Kalimantan. Nih kalau kompos yang lain. Ini kalau misalnya di ini mesti ngambang, mesti ngambang nih. Sok aja Bapak dan Ibu beli ya. Nah sekarang kalau misalnya ini seperti itu. Kalau kompos ini kita bentuk itu pasti membentuk ngepel di kepel itu. Terus masukin ke sini. Langsung tenggelam terus sok lebetkeun. Deh. Oke. Coba nih lah. Air biasa. Coba NPK. Luar biasa. Coba kumbah deh. NPK alami kita. Kita punya media tanam, kompos, media tanam, pupuk organik padat. Kita punya pupuk organik cair tanpa beli dan sampahnya habis. Bapak dan Ibu sekalian, ini namanya Mang Yana, ini namanya Mang Yayan. Beberapa teman masih di luar. Kami menamakan diri tim sabar. Sampah menjadi barokah. Nah, Chan, sudah belum, menuju keprok wae tuh. Sampah menjadi barokah. Dulu sampah, sekarang rupiah. Dulu sampah menjijikan, sekarang sampah menjanjikan. Dulu sampah membahayakan, sekarang sampah membahagiakan. Belum. Cen semangat itu. Kela. Lebih baik hidup dari sampah daripada hidup jadi sampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab sedikit. Nah, boleh. Jangan ada sampah di antara kita. Ya. Assalamualaikum Akang Teteh. Saya ini di tempat pengolahan sampah menjadi punya nilai yang sangat luar biasa. Dari mulai nilai organik sampai nilai ekonomis. Ini bersama saya Ibu Yuanita. Ibu Yuanita ini dulu adalah dosen wali saya. Dulu menjadi banyak omongan mahasiswa Bu zaman saya. Gitu ya. Salah satu gelisna, aduh luar biasa. Ini yang juga sakit bahan gosipan mahasiswa. Ini Ibu Yuanita. Beliau ini Dr. Yuanita Indriani. Saya salah satu ingat yang sampai hari ini pelajaran beliau itu apa? Itu tentang sapi birahi. Betul nggak? Betul. Iya, sapi birahi. Jadi bagaimana sapi itu ada siklusnya, masa birahi itu
dalam setahun sekian. Ini saya masih ingat dengan beliau. Nah, saya hanya ngobrol-ngobrol. Beliau ini adalah sekarang Wakil Rektor IKOPIN. Hari ini kita ada kegiatan nih Bu Yanita, ini didampingi Bu Nia, Teh Nia. Beliau selain nah ini yang memprovokasi nih Teh Nia, karena program beliau selain alumni IKOPIN juga beliau adalah Direktur ANBT Indonesia. Ini juga Kang Dedi, selain alumni juga beliau adalah Direktur Humasnya IKOPIN. Sekarang IKOPIN mau jadi IKOPIN University. Nah, saya ingin ngobrol sedikit nih, Bu Yanita, dapat gambaran apa nih dari kita kunjungan ke tempat bank sampah ini? Wah, luar biasa, banyak banget Kang Cis, banyak banget gitu. Artinya gini, yang pertama kalau untuk diri sendiri, saya tuh merasa ada sedikit guilty feeling gitu. Betul. Ada guilty feeling. Oh, ternyata kita nih sampah producer gitu kan. Nah, kemudian dari sini yang terbayang adalah apa yang terjadi di kampus kita. Kelihatannya kita bisa mengkreasikan sesuatu yang banyak gitu untuk kebermanfaatan umat, dan nilai ekonominya bisa membantu beberapa hal yang masalah yang terkendala dengan, misalnya contohnya mahasiswa yang terkendala dengan pembiayaan perkuliahan. Ini kelihatannya sangat-sangat potensial untuk jadi kita salah kembangkan, sebagai salah satu solusi. Gitu. Ada ide nggak terkait kita sudah dapat pengetahuan kan secara pribadi ini jadi luar biasa. Kira-kira mau kita kembangkan nggak di kampus kita? Kira-kira orientasi ke sana? Iya, banget Pak. Banget gitu. Kalau ini banget, kalau saya bilang harus. Jadi kita sepaham nih ya. Jadi harus banget. Harus banget. Ini ide gagasan ini hal sederhana. Sampah ini dijadikan problem di mana-mana. Ternyata ini bukan problem kalau kita lakukan ya serius. Ini juga ada budaya. Ini juga harus ada keterlibatan. Ini pemerintah ya. Ya, dari mulai terkecil RT, RW, kelurahan sampai ke atasnya. Ini harus ada keterlibatan. Karena ini akan jadi budaya. Saya kira ini positif. Ibu terima kasih sekali supportnya dari kampus IKOPIN, pimpinan IKOPIN ini terkait dengan rencana bank sampah. Potensinya ada ya, di kita sampahnya banyak ya? Banyak banget. Dan harapannya banyak, besar gitu terhadap ini. Gitu. Nah, ini adalah salah satu bentuk sinergitas nanti ke depan terkait dengan kampus, alumni, dunia lingkungan masyarakat. Saya kira terima kasih Bu Yanita berkesempatan kita kumpul walaupun ini baru ide dasar. Tentu kita harus kolaborasikan diskusi-diskusi lebih lanjut. Nanti kita juga saya kira harus kunjungi ke tempat yang lain ya, Bu, sambil menyusun sambil menyusun action plan-nya harus. Saya kira nggak cukup hanya di sini, nanti kita akan lanjutkan. Satu nun sekali Bu Yanita. Sami-sami Kang Tis. Ya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan bisa mendatangkan berkah dan manfaat untuk kita semua. Ya, ini juga hadir dari Jakarta nih Pak siapa? Sorry izin. Ini dari warga Kelurahan Kayu dari Jakarta juga. Lomas. Jadi yang hadir hari ini bukan hanya dari kampus IKOPIN, bukan hanya alumni, juga ada dari Jakarta, dari Pulau Mas, Kelurahan Kayu Putih. Itu juga sama belajar di sini. Dan ini inspirasinya luar biasa. Terima kasih Bapak sudah hadir. Bu Yanita hatur nuhun ya. Sami-sami Kang. Sukses selalu. Sekarang akan menjadi IKOPIN University dan ini harus sudah kita sosialisasi. Iya, sorry. Bapak ini sudah betul. Punya pondok pesantren soalnya di puncak tuh ya. Luar biasa. Dia punya anak angkat, punya pondok pesantren. Beliau ini seorang Katolik tapi punya anak angkat banyak ya. Salah satunya mendorong ada pesantren besar. Nah, ini salah satu peran alumni. Teh Nia ini adalah pimpinan dari terkait Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita ini harus bersatu, ya kan, dalam segala hal apapun, ya kan, bukan hanya tentang keindonesiaannya, tapi keberagamannya. Ya, hatur nuhun semuanya. Sami-sami. Ya, Kang Dedi hatur nuhun, Bu Yanita. Inspiratif. Ya, inspiratif.